Yang saya takutkan itu bukan gagal, saudara-saudara. Gagal itu bagi Konoha itu udah biasa. Yang saya takutkan itu adalah kalau John Herdman berhasil. Kalau dia berhasil, yang saya takutkan adalah nanti tiba-tiba diganti di tengah jalan oleh Patrick Kluivert. Itu aja, saudara-saudara. Jadi ya kita kasih kesempatan lah. Kita kasih kesempatan untuk membuktikan diri kualitasnya seperti apa. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Semuanya yang baik, yang benar, tidak ada hoax, hanya berdasarkan fakta dan tidak lebay, saudara-saudara, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Saudara-saudara, to the point saja ini. PSSI akhirnya, saudara-saudara, hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026, saudara-saudara, setelah pergantian tahun tanpa buang-buang waktu langsung mengumumkan pelatih tim nasional Indonesia yang baru. Dan seperti yang sudah ramai diperbincangkan selama bulan Desember, saudara-saudara, John Herdman akhirnya diumumkan secara resmi akan menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. John Herdman sebelumnya melatih di Kanada, di tim putri Kanada, tim putra Kanada, tim putri Selandia Baru, Toronto FC di MLS, saudara-saudara. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun, punya lisensi UEFA Pro dan bukan mantan pemain ya, bukan mantan pemain yang sukses seperti Patrick Kluivert, bukan. Pemain ya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja, bahkan cenderung mediocre. Tetapi sebagai pelatih dia lumayan. Dan rumor ini sudah berhembus selama Desember. Waktu itu muncul juga rumor siapa namanya, Giovanni Van Bronckhorst. Tapi tampaknya Giovanni Van Bronckhorst terlalu mahal gajinya, saudara-saudara, karena di Besiktas saja ya, terakhir kali dia melatih di Turki itu bayarannya 3,5 juta euro. Sementara John Herdman ini hanya digaji sekitar 40.000 dolar per bulan atau sekitar 670-an juta rupiah, saudara-saudara. Jauh dari gajinya Sintayong di periode pertama yang 1 miliar dan gaji di periode kedua 1,9 miliar per tahun. Dan tugas utama John Herdman ini adalah meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2030. 2030 itu Piala Dunianya di banyak negara. Portugal, Spanyol, Maroko, Argentina, Uruguay, Paraguay. 6 ya? 6 atau berapa? Lintas benua, saudara-saudara, lintas Atlantik. Dan dia juga ditargetkan untuk meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2027, saudara-saudara. Jadi jangan mempermasalahkan nanti di Piala AFF 2026 kalau nggak juara ya. Sudah kita pernah bahas, saudara-saudara, John Herdman ini adalah pelatih yang cukup unik, saudara-saudara. Cukup unik ya, dia main profesional, amatir, pokoknya main bola sebagai pemain dia tidak terlalu bagus lah, biasa-biasa aja, bahkan cenderung. Tetapi sebagai pelatih itu juga lebih unik lagi. Dia memulai karirnya dari tim putri Selandia Baru, saudara-saudara. Tim putri, dia menangani tim putri Selandia Baru sejak tahun 2006 sampai 2011, saudara-saudara, dengan prestasi yang cukup bagus, saudara-saudara. Piala Dunia Putri 2007, 2011, kemudian juara Oceania Putri 2010, kemudian Piala Dunia U20 Putri, saudara-saudara, 2006, 2010, dan kemudian Beijing Olympic 2008 itu bersama dengan Selandia Baru
putri, saudara-saudara, itu pelatih yang spesialis putri di Selandia Baru. Dia membangun dari kosong, dari nol. Dia membangun tim putri Selandia Baru bersaing di level putri, di level tinggi, level dunia, saudara-saudara. Kemudian setelah sukses bersama Selandia Baru putri, John Herdman ini pergi ke Kanada. Di Kanada dia melatih bersama tim putri Kanada juga, rentang waktunya cukup panjang, saudara-saudara, 2011 sampai 2017, dan hasilnya lumayan, saudara-saudara. Medali emas Pan American Games 2011 bersama Kanada putri, kemudian London Olympic bronze medal, perunggu, saudara-saudara. Itu pertama kalinya Kanada meraih medali itu di Olimpiade London. Kemudian Piala Dunia Putri 2015 mencapai perempat final. Kemudian Olimpiade Rio de Janeiro 2016 bersama tim putri Kanada juga kembali meraih medali perunggu bronze medal. Kemudian Algarve Cup, juara Algarve Cup 2016. Algarve Cup itu adalah turnamen putri resmi yang cukup bergengsi, saudara-saudara. Dia menjuarainya tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 dia membawa Kanada putri ranking 4 dunia FIFA putri. Itu adalah pencapaian terbaik dalam sepanjang sejarah sepak bola putri Kanada di ranking FIFA edisi sepak bola putri, saudara-saudara. Bersama putri, tim putri Kanada putri maupun sebelumnya New Zealand putri Selandia Baru, John Herdman ini kemudian diminta untuk memperbaiki sepak bola putra Kanada. Sepak bola putra Kanada itu kalah bersaing dengan Amerika Serikat dan Meksiko, walaupun secara talenta itu pemainnya itu bagus-bagus, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kenal Alphonso Davies, Jonathan David, siapa ya, Guzman itu namanya dulu, Guzman siapa depannya, itu adalah pemain-pemain Kanada yang cukup bagus. Tetapi karena nggak punya pelatih yang kompetitif, maka hasilnya tidak terlalu bagus. Kemudian, setelah sukses bersama Kanada putri, tahun 2018 itu dia ditunjuk menjadi pelatih tim nasional putra Kanada. Dan hasilnya, saudara-saudara, dalam waktu 2 tahun, dia mencetak sejarah meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022. Itu adalah Piala Dunia pertama Kanada setelah 36 tahun. Terakhir kali itu 1986 di Meksiko. Dan ini seperti deja vu juga. Argentina terakhir kali juara Piala Dunia 1986. Juara Piala Dunia, kemudian 36 tahun kemudian juara Piala Dunia di Qatar 2022. Dan ini juga John Herdman juga sama, Kanada 36 tahun kemudian juara ikut Piala Dunia 2026. Kemudian saudara-saudara, itu lolos ke Piala Dunia juga dengan catatan yang cukup bagus, saudara. Dia peringkat pertama di kualifikasi di zona CONCACAF. Itu juga sejarah pertama kali ya. Kemudian rekornya juga 17 pertandingan tidak terkalahkan dari tahun 2021 sampai 2022. Itu bersama Kanada. Kemudian tampil untuk pertama kalinya di CONCACAF Nation League final tahun 2023, walaupun kemudian kalah, tetapi itu juga pertama kalinya sepanjang sejarah tim nasional Kanada. Kemudian prestasi ranking terbaik dalam sejarah sepak bola Kanada hadir tahun 2021 bersama John Herdman ini di ranking 41, saudara-saudara. Dari tadinya jauh di belakang, jauh di bawah, kemudian berkat performa John Herdman bersama Kanada, dengan di situ ada Jonathan David, Alphonso Davies, itu Kanada di tahun 2021 itu top 40 ya 40 besar. Jadi ini pelatih punya potensi yang luar biasa, saudara-saudara. Menunjukkan John Herdman sebagai pelatih tim nasional Indonesia ini harus kita beri kesempatan. Kita beri kesempatan untuk membuktikan diri. Sebab kalau kita melihat hitam di atas putih ya, kurikulum vitae, rekam jejak ini beda dengan Patrick Kluivert. Ya nyaris mirip lah dengan Sintayong. Mirip-mirip dengan Sintayong. Sintayong waktu datang kan punya rekam jejak melatih di mana tim nasional Korea, Piala Dunia, itu jelas. Tapi kan ini John Herdman juga sama, dan itu bisa kita nilai.
Bisa kita nilai saudara-saudara rekam. Dan yang lebih menguntungkan bagi saya di mata saya kehadiran John Herdman ini adalah dia punya reputasi sebagai pelatih tim putri dan tim putra. Ini adalah keuntungan bagi sepak bola Indonesia. Seharusnya bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia, oleh PSSI. Kalau PSSI-nya benar ya. Kalau tidak banyak gimmick, kalau tidak banyak pencitraan, kalau tidak bukan kepentingan politik, tapi kalau kepentingannya sepak bola ini harusnya dimanfaatkan. Kenapa? Karena dengan dia punya pengalaman tim putri, dia bisa membantu tim nasional putri Indonesia, membantu Garuda Pertiwi, membantu perkembangan sepak bola putri Indonesia. Itu poin penting, poin plus menurut saya John Herdman dibandingkan Giovanni Van Bronckhorst yang kemarin sempat dirumorkan, atau bahkan apalagi Patrick Kluivert ya. Jauh, kalau Patrick Kluivert mah jauh. Jadi ini keuntungannya. Keuntungannya kan sepak bola putri ke Indonesia kan kacau kan, kemarin di SEA Games dibantai Thailand itu berapa itu 8-0 atau berapa itu. Itu kan juga butuh perubahan, dan John Herdman bisa dijadikan semacam advisor lah ya. Nasihatnya pasti akan berguna lah pelatih. Saya, saudara-saudara, saya itu nggak takut kalau John Herdman ini gagal, tim nasional Indonesia gagal. Itu bukan ketakutan saya, karena kita ini ya di Konoha ini udah biasa gagal. Jadi kalau gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1000 kali, nggak ada bedanya. Yang justru saya takutkan adalah kalau bapak yang satu ini berhasil. Itu yang saya takut. Kenapa saya takut? Kalau dia berhasil, itu biasanya di Indonesia ini ada pihak-pihak yang aneh-aneh lah, ada muncul mulai aneh-aneh, mulai ada yang mengklaim ini itu buat bahan konten dia, buat pencitraan dia, buat macam-macam dia. Dan yang jauh lebih saya takutkan lagi, kalau dia berhasil itu nanti tiba-tiba diganti di tengah jalan oleh Patrick Kluivert. Karena bagaimanapun insiden kejadian nasibnya Sintayong ini tetap harus kita perhatikan. Itu bagi saya adalah sebuah trauma, saudara-saudara. Sebuah trauma yang harus kita jadikan pelajaran. Bagaimana mungkin sebuah tim yang dari sebuah perjalanan naik mobil ini ya, dari Jakarta sampai Surabaya, tiba-tiba diganti waktu sampai Lamongan. Itu kan analoginya seperti itu. Jadi itu ketakutan saya. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi kepada John Herdman jika berhasil ya. Kalau gagal ya terserah Anda. Kalau gagal mah bukan sesuatu yang perlu diperbincang. Kalau gagal ya tidak usah tunggu lama. Kontraknya misalnya sampai 2030, nggak usah nunggu sampai 2030. Kasih kesempatan setahun. Kalau dia nggak berhasil ya pecat, kayak begitu aja. Jadi gitu aja, parameternya sederhana. Di sepak bola itu parameternya sederhana. Kalau dia sukses, kita puji. Kalau dia gagal, kita hujat, kita kritik, kita caci. Dan kita harus beri kesempatan minimal setahun lah. Kita kasih waktu setahun, kan itu bukan dalam arti jumlah gelar ya, tetapi dari progres. Cara bermain dia bagaimana. Kemudian sistem yang dia terapkan bagaimana, kondisi di dalam tim itu bagaimana. Itu yang menjadi parameternya, penilaiannya, bukan trofi, bukan gelar. Apalagi kalau gelarnya cuma Piala AFF, jangan seperti itu. Tapi dilihat progres dari cara bermain. Dengan materi pemain seperti yang ada di Indonesia ini, mainnya bagaimana. Itu penting sekali. Dan bagaimana dia menjalin hubungan dengan para pemain, itu harus dijadikan penilaian. Kasih waktu setahun. Kalau setahun ternyata minor, agak offside, ya sudah. Dan penilaiannya gampang. Kan sekarang ini open society, masyarakat terbuka. Banyak sekali pengamat, pandit di media sosial, di YouTube yang bisa menilai itu. Kalau menurut mereka, ini kayaknya kurang bagus ya sesuai objektif di lapangan ya ganti, nggak usah nunggu waktu. Terakhir saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua untuk memberi kesempatan. Kita lihat nanti ke depan seperti apa ini. Kita lihat misalnya, akan kita belum tahu ini asistennya siapa. Kemudian nanti pelatih U23-nya siapa. Kemudian dia akan memanggil pemain-pemain seperti apa. Kemudian cara bermainnya seperti apa. Dan sepanjang 2026 ini kan agendanya padat. Ada FIFA Series. Kemudian kemungkinan besar akan ada AFC Nation League. Kita nggak tahu mulai bulan kapan. Kemudian ada Piala AFF.
2026 yang bagi saya itu harus dijadikan uji coba saja, nggak usah semua tenaga diarahkan ke situ, nggak usah. Itu penting. Kita harus memberi kesempatan, karena kalau kita nggak ngasih kesempatan ya bagaimana kita mau menilai? Kesempatan yang adalah saudara-saudara, ya sudah, lupakan Sintayong, walaupun saya merasa nanti kalau ini hasilnya John Herdman ini tidak terlalu bagus, saya yakin seyakin-yakinnya teriakan Sintayong akan kembali bergema. Dan John Herdman ini menurut saya sendiri ini adalah usaha usaha Erick Thohir untuk mencuci nama baik dia setelah kebodohan, kecerobohan dia mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Kalau ini nanti dia berhasil, ya kita kasih kesempatan lagi. Tapi kalau gagal, ya mohon maaf Pak, mohon maaf kalau gagal. Jadi ini John Herdman benar-benar menjadi pertaruhan pertaruhan terakhir rezimnya Erick Thohir. Kalau lancar jaya ya alhamdulillah, kalau kagak ya mohon maaf Pak, tidak ada cara lain bagi Bapak dan teman-teman Bapak untuk angkat kaki, kasih kesempatan kepada putra-putra Indonesia lainnya yang ingin mengabdi di sepak bola, yang paham sepak bola, yang lebih mengerti sepak bola. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Malvinas sampai Greenland, dari Vanuatu sampai Zimbabwe, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara semuanya. Hari ini kita bicara tentang John Herdman yang akhirnya dipastikan, diresmikan, diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Indonesia, oleh PSSI, menjadi pelatih tim nasional Indonesia yang baru. Rumor John Herdman ini sudah bergulir sejak sepanjang Desember, saudara-saudara. Tadinya ada dua kandidat, Giovanni Van Bronckhorst dan John Herdman, dan ternyata mungkin saja Giovanni Van Bronckhorst itu terlalu mahal, dan dia ya mahal lah. Terlalu mahal sehingga mungkin saja nggak, ya gajinya kan besar, saudara-saudara. Terakhir di Besiktas saja 3,5 juta euro. Kalau John Herdman ini agak sedikit lebih murah karena gajinya hanya 670 juta rupiah per bulan. Bahkan lebih rendah dari yang diterima Sintayong di periode pertama itu 1 miliar rupiah. Periode kedua 1,9. Jadi ini John Herdman sudah muncul rumor terakhir dari Honduras menginginkan John Herdman, kemudian Jamaika juga menginginkan John Herdman, tapi ternyata John Herdman lebih tertantang. Bagi dia lebih menantang untuk melatih tim nasional Indonesia yang saudara tahu sendirilah. Ada banyak kepentingan di situ, ada banyak agenda politik, ada banyak pencitraan ketua umum PSSI-nya, sehingga ini bagi dia akan menantang, sehingga dia memilih Indonesia. Dan PSSI menargetkan, targetnya lumayan menantang, saudara, challenging sekali, lolos ke Piala Dunia 2030, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2027, saudara-saudara. Walaupun ini tidak akan mudah, kita lihat saja nanti hasil kerjanya seperti apa. Kita kasih kesempatan untuk membuktikan diri. Dan nanti ini pesan saya, ini saya ingatkan sekali lagi kepada PSSI, saya ultimatum dengan keras dan tegas kepada PSSI, kalau ini nanti pelatih berhasil, sukses misalnya, sukses membina Indonesia sepak bolanya cukup maju, saya ingatkan jangan diganti di tengah jalan seperti Sintayong. Jangan, saudara-saudara, jangan diganti di tengah jalan seperti Sintayong, apalagi kemudian diganti oleh Patrick Kluivert. Kacau lagi itu nanti, saudara-saudara, kacau lagi. Yang jelas ini nanti kedatangan John Herdman ini akan mulai lagi dari nol, semuanya akan mulai dari nol, dari awal lagi. Kita lihat nanti turunannya seperti apa, asisten pelatihnya siapa, kemudian pelatih U23
kita siapa, pelatih selanjutnya yang lain-lain itu bagaimana, kita lihat saja. Yang jelas kita kasih kesempatan dan kita doakan semoga berhasil. Ujian pertamanya bukan Piala AFF 2026, tetapi Piala Asia 2027. Setelah itu Piala Dunia. Oke, saudara-saudara, saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya, walaupun jarang update. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!